Perkenalkan, nama saya Zahra Tulusna dengan NPM 30620560083. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pembelajaran pada bahasa Indonesia. Kita masuk materi yang pertama, yaitu ada fungsi pendekatan pembelajaran pada bahasa Indonesia. Nah, sebelum lebih lanjut membahas materi pendekatan pembelajaran pada bahasa Indonesia, kalian tahu nggak sih apa itu pendekatan? Nah, pendekatan pada sebuah pembelajaran merupakan cara seorang guru untuk memudahkan pekerjaannya dalam proses mengajar. Hal ini dengan tujuan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh guru tersebut. Kemudian ada fungsi pendekatan itu sendiri. Nah, fungsi pendekatan itu sebenarnya adalah bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak murid kita dengan cara yang tepat dan baik agar apa yang kita sampaikan ataupun yang kita ajarkan dapat diterima dengan cepat oleh anak murid didik kita. Kemudian ada macam-macam pendekatan. Di sini saya akan menjelaskan 7 macam pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan tujuan. Nah, setiap kita hendak melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus memerhatikan apa tujuan kita dalam proses belajar kali ini. Nah, dengan kita menentukan dan memikirkan tujuan yang hendak kita capai, kita dapat menentukan metode dan juga teknik dalam proses belajar mengajar tersebut. Dengan begitu, tujuan yang kita inginkan tadi dapat tercapai. Yang kedua ada pendekatan komunikatif. Nah, pendekatan komunikatif ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan seorang siswa dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan kita menerapkan pendekatan komunikatif ini, kita mengharapkan seorang siswa tersebut dapat menyampaikan pendapatnya secara lisan di depan orang lain atau bercerita di depan orang lain. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan integratif. Nah, pendekatan integratif ini para siswa dituntut untuk terampil dalam hal berbahasa seperti membaca, menyimak, berbicara, dan juga menulis. Nah, keempat keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu ataupun secara runtut dalam satu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Misalnya, para siswa sedang belajar keterampilan menulis, maka ketiga keterampilan yang lainnya tadi seperti menyimak, membaca, dan berbicara juga harus tetap diajarkan. Tetapi, tetap harus fokus pada keterampilan menulis itu sendiri. Kemudian pendekatan yang keempat adalah pendekatan struktural. Nah, pendekatan struktural merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang mana dilandasi oleh pendapat yang menganggap bahasa merupakan sebagai seperangkat kaidah. Nah, atas dasar anggapan tersebut, maka timbullah pemikiran bahwa pembelajaran bahasa harus mengutamakan penguasaan kaidah-kaidah bahasa ataupun tata bahasa. Nah, dengan begitu, siswa diharapkan akan menjadi cermat dalam hal menyusun sebuah kalimat, karena mereka memahami apa-apa saja kaidah dalam bahasa. Pendekatan yang kelima adalah pendekatan keterampilan proses. Nah, pendekatan keterampilan proses ini merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa atau memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para siswa untuk terlibat secara aktif maupun secara kreatif. Nah, sehingga siswa tersebut dapat menemukan fakta-fakta ataupun membangun konsep-konsep dan teori-teori dengan keterampilan intelektual dan sikap ilmiah yang dimiliki siswa itu sendiri. Pendekatan yang keenam adalah pendekatan kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual di mana seorang guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan menghadirkan situasi dunia nyata siswa ke dalam kelas. Nah, dan mendorong siswa tersebut membuat suatu hubungan antara pengetahuan yang ia miliki dengan menerapkannya dalam kehidupan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun dalam masyarakat. Nah, hasil pembelajaran tersebut diharapkan lebih bermakna bagi seorang anak untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, dalam hal itu juga siswa perlu mengerti apa makna dari belajar ataupun apa manfaat dalam belajar itu sendiri.
Nah, dengan mereka memahami tersebut, mereka dapat memposisikan sebagai diri sendiri yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Kemudian, pendekatan yang ketujuh adalah pendekatan CBSA atau pendekatan cara belajar siswa aktif. Nah, pendekatan cara belajar siswa aktif merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif, baik itu secara fisik, mental, intelektual, ataupun emosional, dengan harapan siswa tersebut memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik itu dalam ranah sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Nah, contoh dari pendekatan cara belajar siswa aktif ini seperti menyusun balok-balok huruf menjadi sebuah kata ataupun menjodohkan antara gambar dengan kata. Maria Novita Yandis, NPM 3062056107. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD 1. Nah, apa sih itu yang dimaksud dengan metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD 1? Metode pembelajaran itu adalah suatu rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang melakukan pembelajaran atau sesudah pembelajaran itu dilakukan. Nah, di dalam metode pembelajaran Bahasa Indonesia SD 1 itu ada mencakup beberapa metode. Nah, metode yang pertama itu ada metode audiolingual. Nah, metode itu lebih mengutamakan drill atau pengulangan. Contohnya, seorang guru menyajikan dialog atau teks pendek kepada siswa. Guru itu membaca dialog tersebut atau teks pendek tersebut, membaca secara berulang-ulang. Nah, dan siswa itu menyimak apa yang dibacakan oleh guru tersebut tanpa melihat teks yang dibacanya. Nah, sekarang yang kedua, ada metode komunikatif. Nah, metode ini sistem pembelajarannya itu lebih menekankan kepada aspek komunikasi. Nah, biasanya seperti menyimak, terus membaca, menulis, berbicara. Nah, itu salah satu sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Nah, metode ini ada kaitannya biasanya dengan kegiatan berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, metode yang ketiga ada metode produktif. Nah, metode produktif itu dia lebih diarahkan kepada berbicara dan menulis. Nah, dalam metode ini biasanya siswa itu dituntut banyak berbicara, terus menuangkan gagasan yang terdapat dalam pikirannya ke dalam keterampilan berbicara dan menulis. Nah, gagasan yang disampaikannya itu harus menggunakan bahasa yang komunikatif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan komunikatif. Nah, maksud dari komunikatif itu adalah adanya respon dari lawan bicara. Contohnya, bila dari komunikatif itu adalah adanya respon dari lawan bicara. Contohnya, bila kita berbicara, lawan bicara kita adalah pendengar. Nah, bila kita menulis, lawan bicara kita adalah pembaca. Sekarang yang keempat ada metode langsung. Nah, metode ini biasanya menggunakan bahasa yang secara lisan agar siswa itu biasanya dapat berkomunikasi secara alamiah seperti penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat. Nah, contohnya itu siswa diberi latihan-latihan mengasosiasikan kalimat dengan artinya melalui demonstrasi, terus peragaan gerak, serta mimik secara langsung. Nah, sekarang yang kelima ada metode partisipatori. Nah, metode ini biasanya
lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Nah, di dalam metode ini guru itu hanya sebagai pemandu atau fasilitatornya saja. Nah, biasanya siswa yang dituntut harus lebih aktif. Nah, sekarang yang keenam, ada metode membaca. Nah, metode ini bertujuan agar siswa itu mempunyai kemampuan memahami teks bacaan yang diperlukan dalam belajar. Nah, contohnya itu guru memberikan teks bacaan dan siswa itu membaca teks tersebut dalam hati. Ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit. Nah, terus setelah selesai membaca, mereka akan mendiskusikan isi bacaan tersebut melalui tanya jawab. Nah, sekarang metode yang ketujuh. Metode yang ketujuh itu ada metode tematik. Metode ini memiliki komponen materi yang harus diintegrasikan ke dalam tema yang sama. Nah, dalam suatu pertemuan. Nah, tema tersebut disajikan itu tidak secara abstrak, tapi disajikannya secara konkret. Itu contohnya siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan logika yang dimilikinya. Nah, metode yang ke-8 ada metode kuantum. Nah, metode ini menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih meriah di dalam lingkungan kelas. Nah, guru itu sebelum mengawali proses belajar mengajar di dalam kelas, sebaiknya guru itu harus membangun relasi bersama siswa. Nah, contohnya guru harus mengenali kepribadian siswa, terus bersikap ramah, menyenangkan, terus dan juga guru harus mengetahui apa sih yang menjadi perhatian siswa tersebut. Nah, yang ke-9 ada metode diskusi. Nah, metode ini proses pembelajarannya itu melalui interaksi dalam kelompok. Nah, biasanya setiap anggota kelompok harus saling bertukar ide tentang suatu isu dengan tujuan memecahkan suatu masalah. Nah, seperti menjawab suatu pertanyaan, terus menambah pengetahuan, menambah pemahaman, terus juga membuat keputusan. Nah, yang ke-10 ada metode kelompok kecil. Nah, metode ini adalah kerja kelompok yang merupakan metode pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, di sini siswa itu dituntut memperoleh pengetahuannya sendiri melalui kerja secara bersama-sama. Nah, di sini tugas guru itu hanya memonitor apa yang dikerjakan oleh siswa tersebut. Nah, dari metode ini yang diinginkan itu adalah kemampuan interaksi sosial atau kemampuan akademik. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juhdi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Maria, yaitu tentang teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu teknik ceramah. Teknik ceramah dapat dilakukan di kelas rendah seperti cerita kenyataan, dongeng, atau informasi tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu teknik tanya jawab. Teknik tanya jawab dapat dilakukan pada kelas rendah seperti membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Dan yang ketiga yaitu teknik diskusi kelompok. Teknik ini dapat dilakukan di kelas rendah dengan bimbingan guru. Peran guru dalam pemilihan diskusi kelompok itu agar bisa memotivasi siswa supaya mau berbicara dan bertanya. Dan yang keempat yaitu teknik pemberian tugas. Teknik ini bertujuan
agar siswa lebih aktif dalam mendalami pelajaran dan memiliki keterampilan tertentu. Dan yang kelima yaitu teknik bermain peran. Teknik ini bertujuan agar siswa menghayati kejadian atau peran seseorang dalam hubungan sosialnya. Yang keenam yaitu teknik karya wisata. Teknik ini dilaksanakan dengan cara membawa langsung siswa kepada objek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu teknik sinektik. Strategi pembelajaran sinektik ini merupakan sesuatu strategi untuk menjadikan suatu masyarakat intelektual yang menyediakan berbagai siswa untuk bertindak kreatif dan menjalani gagasan-gagasan baru dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bahasa, dan seni. Demikian video dari kami, dan kami minta maaf apabila banyak terdapat kesalahan dan juga kekurangan pada penjelasan yang kami buat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.